Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahtiawan Piswana dari kelas A dari program studi Teknik Informatika, NIM L200 2031. Oke, di sini saya akan mempresentasikan project final Greenfood yang saya kerjakan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah demo gamenya. Oke, saya akan jalankan demo gamenya. Langsung saja di Greenfood. Kita run. Oke, di sini ada screen awal saat kita mau memasuki game. Kita klik dengan mouse, klik start, kotak start ini. Dan setelah itu game akan dimulai. Kontrolnya dengan menggunakan arrow key atas kanan bawah kiri. Betul? Di sini kita harus mengambil ikan untuk diserahkan kepada anak beruang yang ada di rumah. Karena tujuan kita juga akan ke rumah. Nah, di setiap level ini akan ada rintangan berupa manusia ya. Oke, kita udah mengumpulkan ketiga beruang dari level 1 tadi. Sebisa mungkin kita harus menghindar dari manusia karena kalau menghindar kita terkena manusia, kita akan berkurang satu nyawa. Di awal game kita dikasih 3 nyawa dengan waktu yang terbatas juga. Kalau 800 ya. Kalau 800 itu habis, maka nyawa akan berkurang satu juga. Jadi selain cepat, kita harus berhati-hati dalam mengontrol game ini. Oke, kita udah di level 3. Yang semakin tinggi levelnya, semakin banyak juga manusianya. Oke, kita harus hati-hati ini. Skor akan bertambah 10 setiap mengumpulkan satu ikan. Ya, oke, ini adalah tampilan game overnya. Setelah kita kehabisan nyawa, di sini kita dapat melihat untuk kontrol kita pencet enter untuk mengulangi gamenya dari awal, dan ada escape ESC di keyboard untuk keluar dari game, keluar dari program. Kita contohkan dari awal lagi ya. Kemudian saya akan kalahkan ini game. Oke. Ya. Dan kita biarkan saja sampai kehabisan waktu. Lihat, ini kalau kita menyentuh manusia, kita kalah dan skornya itu berkurang 20. Alias setiap kita menyentuh manusia atau kalah, skornya akan berkurang 10. Oke, cukup sampai di sini untuk game. Kita lanjut ke pembahasan kode. Oke, di sini saya akan mulai dari awal, menu screen awal di main gamenya yang gambar beruang itu. Oke, di sini ada saya setting semua skin di sini dengan resolusi 700 kali 600 pixel. Ini metode untuk buttonnya. Kalau kita yang sentuh itu, kita akan lanjut ke selanjutnya. Lalu ada screen game overnya. Di sini kita bisa lihat jika Greenfood kita menekan nomor enter, kita akan kembali ke new world ya, yang tadi game utama tadi. Lalu kalau kita menekan escape, dia akan memberhentikan program, alias keluar dari program Greenfood ini. Oke, kita lanjut ke My World. Ini kode di game utama. Ya, di sini saya setting sama skinnya 700 kali 600 pixel. Di sini semua objek dan properti yang saya gunakan
untuk membuat rintangan dan isi game. Oke, saya di game ini hanya buat 3 level saja dengan tingkat kesulitan penambahan manusia. Oke, sekarang lanjut kita lihat yang beruang. Karena sebagian besar saya menaruh kartunya di sini. Oke, kita bahas. Kita buat sebelumnya saya buat live variabel untuk scoring dan status di game. Ada nyawa, ada skor, ikan yang di bawah, ini timer, lalu ada status level. Oke, ini public pair. Kita mulai saya mulai countdown dari waktu game mulainya itu 800. Kita dibeli, saya memberi waktu 800 kepada game ini saat mulai. Oke, ini untuk movement si beruang saat dia berjalan akan berganti gambar. Jadi seolah dia itu seperti bergerak. Saya punya dua gambar beruang yang telah saya edit. Seperti ini ya. Ini yang polar bear dari Greenfoot yang asli. Lalu yang polar bear 2 ini saya edit sendiri. Oke, lanjut ke kodenya. Nah, di sini saya membuat sebuah metode panjang sekali ya. Di sini saya membuat movement untuk beruangnya pakai arrow key atas bawah kanan kiri. Dan ini. Nah, ini penggunaan for di Greenfoot ini untuk mendeteksi collision. Jadi si bear sama wall dideteksi titik potongnya. Jadi pas saya tunjukkan ya. Nah, pas ini dia pas nyentuh wall dia nggak tembus gitu. Dia tetap berada di batasan wallnya, di luar wallnya, di garis wallnya. Seperti ini. Lalu ada human calf. Ini ketika beruang ditangkap oleh manusia, ketika menyentuh manusia. Ini decrease life, fungsi decrease life, decrease score juga, lokasi kembali ke awal. Lalu ada fish carry, ini metode untuk membawa ikannya. Jadi saat si beruang menyentuh ikan, si ikan akan menghilang, dia akan memainkan suara, lalu ikannya hilang. Status ikan di skor itu, di teks ya, itu akan tambah, skornya tambah juga. Dan waktunya tambah 500. Saya buat setiap ikan tadi ya, waktunya tambah 500. Kemudian ada go home, ini untuk si beruang ketika menuju rumah. Nah, di sini ada yang saya ubah sedikit, yaitu adalah lebih dari 3. Karena kan dari level 1 itu ada 3 ikan, saya buat 3 ikan, lalu di level 2 sama 3 ada lebih dari 3 ikan. Jadi kalau statement ini sudah terpenuhi dan ini touching house, si menyentuh objek rumahnya, dia bakal true, terus langsung menjalankan ada suara tadi, lalu set lokasi, kembali ke awal, fish head-nya kembali 0, timernya reset kembali ke 800, skornya naik. Lalu status level juga bertambah. Ini untuk memicu word selanjutnya gitu. Dari ini level ini. Jadi dia akan memanggil untuk objek baru ya, meletakkan objek baru di ketika masuk rumah dan level naik. Oke, yang selanjutnya ada di Class Life di sini fungsi untuk mengurangi nyawanya. Oke, jadi di sini dia ada live main ini mengurangi live 1. Ada game over juga. Game over nanti ini dijelaskan di sini ya. Nah, game over nanti ketika live-nya itu kurang dari 1 atau sama dengan 0,
yang alias kalah ya, udah namanya udah kalah, dia akan play sound sama menuju ke word game over ya tadi. Nah, jadi langsung tampilannya game over seperti itu. Lalu ini increase score untuk menambah status, itu ya fungsi untuk update skor, menambah skor ketika beruang menyentuh ikan atau rumah. Ini decrease skor ketika beruang tertangkap manusia, dia akan berkurang 10. Lalu ini untuk timer update-nya saya buat 800. Nah ini kalau kan countdown-nya kurang dari 1, dia bakal ngurangi nyawa, 1 nyawa. Kemudian yang terakhir ini adalah menampilkan teks di layar pakai text display. Saya buat namanya text display, get word, show text. Seperti ini saya letakkan lokasinya. Oke, untuk yang manusia ini human ya. Saya juga buat fungsi act tadi dari move. Fungsi itu ya, variabel di dalam method move ini. Nah ini saya buat variabel tx dan dy ini untuk mendeteksi itu ya, si x dan y-nya. Kalau di game ini kan dia pakai sumbu koordinat x dan y ya. Ini. Jadi ketika dia right, dx-nya ini tambah 1 gitu. Ketika ke kanan dia sumbu x dia tambah 1, left dia min 1, biar kita ke kiri, down tambah 1, ini sumbu y, dy, lalu up min 1 lagi, biar dia ke atas. Oke, di sini move-nya 2, dia bergerak sebanyak 2 ya. 2 di sini 2 pixel. Lalu ketika si manusia ini menyentuh wall, nah dia bakal balik lagi 90 derajat. Sebenarnya di sini 180 ya, tapi saya pas coba itu nggak ngefek sama sekali. Jadi saya ganti saja 90. Oke, sepertinya sudah semua. Sepertinya saya ketinggalan sesuatu di sini. Di My World, ini belum saya jelaskan ya. In integer game level 1. Nah, ini untuk menjelaskan si level gamenya itu sekarang sedang berada di level berapa. Ini level 1 karena akunnya 1 ya. Nah, lalu ada fungsi lagi di paling bawah in class level. Nah, ini dipanggil ketika si barnya udah sampai ke rumah ya. Dia nambah level dan setup level ini. Nah, setup level ini buat nyusun lagi layout rentanya. Oke. Home mana ya? Nah, ini. Dia ingas level manggil. Oke. Nah, lalu di atas sendiri tadi saya lupa jelasin juga. Nah, ini si private variable di sini dia menginisiasi gambar polar bear yang dari Greenfoot dan dari yang saya edit. Oke, sepertinya sudah semua. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kurang mengenakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.